Indonesia. Cerita rakyat. Kisah ini berawal di sebuah desa kecil yang damai, di mana masyarakatnya hidup rukun dan sangat menghormati para pemuka agama. Di desa itu, tinggallah seorang ustadz yang sangat dihormati bernama Ustadz Saleh. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya, tutur katanya yang lembut, serta ilmunya yang mendalam. Setiap hari, surau tempat Ustadz Saleh mengajar tidak pernah sepi. Tua, muda, anak-anak, semua datang untuk menimba ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihatnya yang menyejukkan hati. Kehadiran Ustadz Saleh bagaikan pelita di tengah kegelapan, memberikan pencerahan dan bimbingan bagi seluruh warga desa. Namun, kedamaian desa itu mulai terusik dengan kedatangan seorang aparat kepolisian baru yang ditugaskan di sana. Namanya Bribtu Rengga. Berbeda dengan aparat lain yang biasanya ramah dan menyatu dengan masyarakat, Rengga memiliki sifat yang angkuh, sombong, dan merasa dirinya paling berkuasa. Ia seringkali bertindak semena-mena, memeras pedagang kecil, dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk hal-hal sepele. Warga desa yang awalnya mencoba bersikap ramah, perlahan mulai menjaga jarak dan merasa takut setiap kali Rengga berpatroli dengan motornya yang digeber kencang, seolah ingin menunjukkan siapa penguasa di desa itu. Rengga sangat tidak menyukai Ustadz Saleh. Baginya, rasa hormat yang diberikan warga kepada sang ustadz adalah sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Ia iri melihat bagaimana setiap perkataan Ustadz Saleh didengarkan, sementara perintahnya seringkali diabaikan. Rasa iri itu perlahan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Rengga mulai mengkari-kari kesalahan Ustadz Saleh, berharap bisa menjatuhkan wibawanya di mata masyarakat. Ia seringkali mengganggu pengajian dengan menyalakan sirene mobil patrolinya keras-keras, atau sengaja parkir di depan pintu surau sehingga menghalangi jalan masuk. Namun, Ustadz Saleh selalu menanggapinya dengan senyuman dan kesabaran yang justru membuat Rengga semakin murka. Puncak dari kebencian Rengga terjadi pada suatu sore yang cerah. Saat itu, Ustadz Saleh sedang berjalan pulang setelah selesai mengajar di surau. Beliau berjalan dengan tenang di pinggir jalan desa yang sepi. Tiba-tiba, dari arah belakang, Bribtu Rengga datang dengan motornya. Melihat Ustadz Saleh berjalan sendirian, niat jahat pun muncul di benaknya. Ia ingin memberikan pelajaran kepada orang tua yang dianggapnya sebagai saingan itu. Dengan sengaja, ia menambah kecepatan motornya dan mendekati Ustadz Saleh. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Rengga mengangkat kakinya yang masih mengenakan sepatu Lars dan menendang tubuh Ustadz Saleh yang sudah renta. Akibat tendangan keras itu, Ustadz Saleh terjatuh dan tersungkur di tanah. Sorban putih yang melingkar di kepalanya terlepas dan jatuh di dekatnya. Beliau mengerang kesakitan, memegangi pinggangnya yang terasa ngilu. Beberapa warga yang melihat kejadian itu dari kejauhan segera berlari untuk menolong. Sementara itu, Rengga hanya tertawa terbahak-bahak dari atas motornya. Ia merasa puas telah berhasil mempermalukan sang ustadz. Rasakan itu, orang tua. Jangan pikir semua orang akan tunduk padamu, teriaknya dengan angkuh. Setelah melontarkan hinaan itu, ia langsung tancap gas meninggalkan Ustadz Saleh yang terbaring tak berdaya, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Warga segera membantu Ustadz Saleh untuk berdiri dan membawanya pulang ke rumah. Meskipun tubuhnya sakit, tidak ada kata-kata kutukan atau sumpah serapah yang keluar dari mulut Ustadz Saleh. Beliau hanya beristighfar dan menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Beliau berkata kepada warga yang marah, "Sudah, jangan dibalas. Doakan saja. Semoga ia mendapatkan hidayah dan menyadari kesalahannya." Sikap Ustadz Saleh yang penuh kesabaran itu membuat warga semakin hormat padanya. Dan sebaliknya, semakin membenci perbuatan Bribtu Rengga. Berita tentang polisi yang menendang Ustadz itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa, menimbulkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam di hati masyarakat. Keesokan harinya, Rengga bangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Kepalanya terasa sangat berat dan kaku, seolah ada beban berat yang menimpanya. Ia mencoba menggerakkan lehernya ke kiri dan ke kanan, namun terasa sangat sakit dan sulit digerakkan. Awalnya, ia mengira hanya salah bantal atau kelelahan biasa. Ia pun tidak terlalu mempedulikannya dan tetap bersiap untuk bertugas seperti biasa. Namun, saat bercermin untuk merapikan seragamnya,
ia terkejut setengah mati. Ia melihat ada sesuatu yang aneh pada bagian belakang leher dan kepalanya. Kulitnya terasa kasar, kering, dan seperti bersisik. Ia mencoba merabanya dan merasakan sensasi yang sangat ganjil. Tidak seperti kulit manusia pada umumnya. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ia mencoba mengabaikan hal itu dan tetap berangkat bekerja. Namun, sepanjang hari, rasa sakit di lehernya semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa menoleh dengan leluasa. Jika ingin melihat ke samping, ia harus memutar seluruh badannya. Rekan-rekannya di kantor polisi mulai memperhatikan tingkah lakunya yang aneh. Namun Rengga selalu beralasan sedang sakit leher biasa. Ia mulai menutupi lehernya dengan syal, bahkan saat cuaca panas sekalipun. Karena malu jika ada yang melihat perubahan aneh pada kulitnya. Malam harinya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kepalanya terasa panas seperti terbakar. Dan ia terus-menerus mendengar suara desisan pelan di telinganya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Rengga. Perubahan di kepalanya terjadi dengan sangat cepat. Sisik-sisik yang awalnya hanya muncul di leher belakang, kini mulai menjalar menutupi seluruh kepalanya. Wajahnya mulai tertarik dan memanjang. Hidungnya seolah menyusut, dan matanya menjadi lebih sipit dan tajam, seperti mata seekor reptil. Ia tidak berani lagi keluar rumah. Ia mengunci diri di dalam kamarnya. Menjerit ketakutan setiap kali melihat pantulan wajahnya di cermin. Suaranya pun mulai berubah, menjadi serak, dan terkadang mengeluarkan suara desisan yang tidak bisa ia kontrol. Ia mencoba berbagai macam obat, dari salep kulit hingga obat tradisional. Namun tidak ada yang berhasil. Perubahan itu terus berlanjut tanpa henti. Akhirnya, tibalah hari di mana transformasi itu sempurna. Seluruh kepalanya telah berubah total menjadi kepala seekor ular kobra raksasa yang mengerikan, lengkap dengan taring yang tajam dan lidah yang bercabang. Dua yang selalu terjulur keluar. Sementara itu, dari leher ke bawah, tubuhnya masih berwujud manusia lengkap dengan seragam polisinya. Ia meraung dalam keputusasaan. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Ia tidak bisa lagi berbicara. Yang keluar dari mulutnya hanyalah decision. Marah dan putus asa. Ia tahu ini adalah azab. Ini adalah hukuman atas perbuatan durhakanya kepada Ustadz Saleh. Kakinya yang dulu ia gunakan untuk menendang seorang ulama kini gemetar, menopang tubuhnya yang terkutuk. Kabar mengenai kondisi Rengga yang aneh akhirnya sampai ke telinga warga desa. Beberapa orang yang penasaran memberanikan diri untuk mengintip ke rumahnya, dan mereka lari terbirit-birit setelah melihat wujud Rengga yang mengerikan. Cerita tentang polisi berkepala ular itu pun menjadi buah bibir di seluruh negeri. Ia menjadi tontonan, aib bagi keluarganya, dan pelajaran bagi siapa saja yang sombong dan angkuh. Ia tidak bisa makan, tidak bisa minum, hanya bisa merayap di lantai kamarnya dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Setiap saat, ia teringat wajah Ustadz Saleh yang tersungkur di tanah dan penyesalan yang teramat dalam menyiksanya tanpa henti. Mendengar kabar tersebut, Ustadz Saleh yang berhati mulia merasa iba. Dengan ditemani oleh beberapa warga, beliau mendatangi rumah Rengga. Saat pintu dibuka, mereka melihat makhluk mengerikan itu meringkuk di sudut ruangan, mendesis ketakutan. Ustadz Saleh mendekat dengan perlahan, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Beliau menatap makhluk itu dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, "Wahai Rengga, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Mohon ampun atas kesombongan dan perbuatanmu." Mungkin ini adalah cara Allah untuk menyadarkanmu. Mendengar suara Ustadz Saleh yang lembut, makhluk berkepala ular itu mulai menangis. Tentu saja bukan air mata yang keluar, melainkan cairan bening kental dari mata reptilnya. Ia merayap perlahan dan mencoba bersujud di kaki Ustadz Saleh. Sebuah permohonan ampun tanpa kata-kata. Ustadz Saleh kemudian menadahkan tangannya dan berdoa dengan khusyuk, memohonkan ampunan untuk Rengga. Seluruh warga yang hadir pun turut mengamini doa tersebut. Setelah berdoa, Ustadz Saleh menasihatinya untuk terus berzikir dan memohon ampunan di sisa hidupnya. Meskipun wujudnya tidak kembali seperti semula, penderitaan dan siksaan batin yang dirasakan Rengga perlahan berkurang. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, menjadi pengingat abadi bagi semua orang akan akibat dari kesombongan dan perbuatan zalim
terhadap para ulama. Kisah polisi yang kepalanya berubah menjadi ular akibat menendang seorang ustadz ini menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Cerita ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, tetapi sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati orang lain, terutama para alim ulama. Dan betapa dahsyatnya akibat dari kesombongan dan keangkuhan. Kekuasaan dan jabatan hanyalah titipan sementara yang bisa diambil kapan saja. Pada akhirnya, hanya amal baik dan kerendahan hatilah yang akan membawa keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Peristiwa ini menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan, serta menjauhkan diri dari sifat sombong yang dapat membawa kepada kebinasaan yang nyata. Indonesia, cerita rakyat.